Seorang pelajar kelas 2 SMP di Kabupaten Mojokerto tewas dikeroyok oleh dua temannya sendiri. Penyebabnya sepele. Korban yang berusia 14 tahun ini menggunakan foto kedua rekannya sebagai profil WhatsApp. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Mojokerto berinisial MTH jadi korban penganiayaan hingga berujung tewas dikeroyok oleh kedua temannya hanya karena foto tersangka digunakan di media sosial. NA merasa tidak senang kemudian bersama MI menganiaya korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Awalnya tersangka meminta bantuan temannya M. Idraswari, usia 21 tahun warga desa Jabon, Kecamatan Mojo Anyar untuk membuat jerak korban. Mereka akhirnya berpapasan di jalan yang sangat sepi dan di tempat itulah NA dan rekannya memukuli korban tanpa belas kasihan dan berujung nyawa korban melayang di rumah sakit. Pemirsa, bagaimana kronologi persisnya mengenai kejadian ini dan apakah betul hanya itu motif satu-satunya yang menyebabkan pelaku memutuskan untuk bisa menghabisi nyawa korban? Kita akan langsung saja dengarkan keterangan yang disampaikan oleh AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo selaku Kasat Reskrim Polres Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Andaru. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Andaru mungkin bisa dijelaskan lagi kepada kami. Informasi yang kami dapatkan sudah sempat saya sampaikan tadi bahwa hanya gara-gara foto dari pelaku ini dipasang di media sosial oleh korban. Apakah hanya itu motif satu-satunya, Pak? Iya, betul Mbak. Jadi penyelidikan yang kami dapatkan, memang diketahui si korban ini MTH menggunakan foto profil milik NA. Setelah itu NA merasa sakit hati karena itu digunakan untuk chatting dengan wanita yang kebetulan dikenal oleh si pelaku. Akhirnya NA merancang sebuah skenario yang bisa membawa korban ke suatu tempat, kemudian meminta bantuan kepada pelaku lain, MI, untuk memberikan pelajaran. Nah, hari itu hari Minggu jam 5 kejadiannya. Akhirnya si korban bertemu dengan para pelaku di jalan, korban diteriaki, kemudian korban dipukul bertubi-tubi di arah kepala, menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan gitar. Pada awalnya korban hanya merasakan pusing biasa, namun dan cerita kepada orang tuanya, namun hari Senin korban mulai kejang-kejang dan saat itulah korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Jam 10 dilaksanakan operasi sampai jam 11, mulai saat itu korban tidak sadar. Orang tua membuat laporan di kami, kemudian memang kami komitmen untuk melindungi semua anak dan tidak mau berlama-lama, kami langsung melakukan penangkapan terhadap dua pelaku jam 7 dan jam 9 malam. Di situ juga kami tanya, Mbak, kenapa kamu seperti ini? Seperti pelaku. Saya cuma pengen memberikan pelajaran saja, Pak. Namun esok harinya kami mendapatkan berita duka kalau si anak meninggal dunia, korban meninggal dunia dengan luka yang cukup fatal di kepala, ditemukan kepalanya retak, tenggorokannya retak dan mengalami pendarahan di otak. Ya, Pak Andaru, korban ini kan menggunakan foto dari pelaku untuk bisa melakukan chatting dengan seorang wanita. Apakah hanya dengan satu orang saja atau mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan dengan menggunakan foto dari pelaku ini, Pak, selain chatting? Bukti itu belum kami dapatkan, Mbak. Kami juga sudah memeriksa handphonenya, handphone dari korban. Apakah ada tanda-tanda dia menggunakan itu untuk profile picture atau untuk chat yang lain, kami juga belum menemukannya. Bahkan handphonenya, kami rasa ada motif 365 juga di sini, karena setelah melakukan pemukulan, handphone korban diambil oleh pelaku MI, dibawa pulang ke rumah, dan menurut informasi yang kami dapat itu berniat untuk dijual. Baik, sebenarnya bagaimana sebelum kasus ini, Pak, sebelum memanfaatkan foto pelaku ini, bagaimana hubungan yang dijalin antara korban dengan pelaku, Pak? Yang bersangkutan hanya sebatas teman dan berkenalan, karena salah satu pelaku juga pelaku anak yang seumuran dengan korban. Jadi pelaku MI sudah dewasa. Mereka hanya
teman yang saling kenal, namun tidak terlalu dekat, gitu Mbak. Sudah berapa lama mereka kenal dan bagaimana kemudian korban bisa mendapatkan foto pelaku, Pak? Nah, ini masih kami dalami berapa lama mereka kenal. Si korban ini untuk informasi mendapatkan foto pelaku dari sosial media. Ya, ini jadi pembelajaran kita, Mbak, untuk supaya mengawasi anak-anak kita untuk bijak dalam bermedia sosial. Selain itu, mungkin pengawasan dari orang tua harus lebih ketat, sehingga hal-hal seperti ini, hal-hal sepele seperti ini tidak perlu terjadi. Awalnya sepele yang berujung sangat fatal. Iya, untuk hubungan sendiri Pak antara orang yang diajak chatting dengan korban, kemudian dengan pelaku, seperti apa sebenarnya Pak hubungan 3 orang ini? Kami dapat informasi kalau yang diajak chatting adalah teman wanita dari pelaku, yang kebetulan kenal juga dengan korban. Nah, informasi itu masuk, akhirnya si pelaku emosi, merasa jengkel, dan minta bantuan ke pelaku yang lain untuk membuat skenario dan memberikan pelajaran kepada korban. Baik, Pak Andaru, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan mengenai perkara ini kepada kami. Selamat malam, Pak Andaru. Terima Selamat kasih, aktivitas Mbak Putri. kembali. Malam. Baik.